Sini saya akan menjelaskan tentang bagan pengembalian. Bagan pengembalian ini menggambarkan proses atau langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga pemilihan solusi. Setiap fase melibatkan aktivitas pengumpulan informasi, analisis alternatif, dan keputusan akhir. Dan yang dimana ada fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada penjelasan, yang dimana proses pengambilan keputusan umumnya dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase intelijen, atau dibilang intelijen pas, yang dimana mengidentifikasi masalah atau peluang. Dan yang kedua itu ada fase desain atau desain pas, yang dimana membangun model dan alternatif untuk solusi. Dan yang ketiga itu ada fase pilihan, choice path, yang dimana memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang dimana sini ada fase intelijen path, yang dimana pada fase ini langkah-langkah awal dilakukan untuk memahami masalah yang dihadapi. Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan secara tepat. Dan identifikasi masalah. Proses pertama dalam fase intelijen yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah dengan jelas. Hal ini membutuhkan analisis data dan informasi yang cukup agar masalah yang sebenarnya bisa diidentifikasi dengan akurat. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan data seringkali melibatkan keterbatasan akses ke data. Data yang tidak akurat atau masalah dalam pengiriman data yang dibutuhkan untuk analisis masalah. Ya, tentu saja dia tidak akan terkirim dan mungkin akan terkirim ke data ke lain atau tidak akurat, tidak sesuai dengan apa yang dikirim. Dan di mana di sini ada klasifikasi masalah, yang proses mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori tertentu berdasarkan tingkat kompleksitasnya, apakah terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Nah, ini yang dimana orang harus mengatur dan terstruktur agar di dalam ini bisa memilih metode yang sesuai. Nah, itu solusi yang Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Terangan dari kelas 5-7 dengan NIM 22024161. Di sini saya akan melanjutkan yaitu strukturalisasi masalah keputusan Simon 1977. Simon 1977 menjelaskan bahwa masalah keputusan dapat diatur atau disusun secara lebih sistematis melalui langkah-langkah seperti pengumpulan informasi, pembuatan model, dan evaluasi alternatif. Selanjutnya, penguraian atau dekomposisi masalah. Masalah besar biasanya dibagi menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil untuk memudahkan analisis dan penyelesaian. Proses ini disebut dekomposisi. Kepemilikan masalah adalah pemahaman siapa yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Ini bisa berupa individu atau tim yang memiliki otoritas untuk mengambil tindakan. Fase desain atau desain pas. Pada fase desain, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi alternatif solusi. Di sini, sebuah prinsip pilihan diterapkan untuk menentukan cara solusi dievaluasi. Memilih sebuah prinsip pemilihan. Prinsip pemilihan digunakan untuk mengevaluasi alternatif solusi. Contoh prinsip bisa berupa optimalisasi biaya, pengurangan waktu, atau peningkatan efisiensi. Perkenalkan, nama saya Apo Fernando Sivanyapat dengan NIM 22024162. Pada saat ini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama, model normatif.
Model normatif berfokus pada solusi ideal dari sebuah masalah. Berdasarkan logika yang sempurna dan informasi lengkap, ini sering digunakan dalam situasi terstruktur. Model deskriptif. Model deskriptif menggambarkan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan manusia seperti informasi yang tidak lengkap dan kognitif terbatas. Mencari atau menghasilkan alternatif. Pada fase ini, alternatif solusi dihasilkan untuk dievaluasi. Alternatif ini harus relevan dengan masalah dan dapat diukur hasilnya. Mengukur hasil akhir. Setelah alternatif diidentifikasi, hasil dari masing-masing alternatif diukur untuk menilai seberapa baik mereka memenuhi tujuan yang diinginkan. Fase pemilihan atau coaching phase. Fase terakhir dalam pengambilan keputusan adalah memilih alternatif terbaik yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.